Assalamualaikum, halo teman-teman, balik lagi di channelnya Diajar Pinter, channelnya tutorial dan edukasi. Menjadi seorang konten kreator yang sangat sukses merupakan keinginan semua orang. Karena menjadi seorang konten kreator itu tidak membutuhkan status, baik itu dari segi pendidikan, dari segi usia, dari segi jenis kelamin. Itu artinya siapapun bisa menjadi seorang konten kreator. Tapi menjadi seorang konten kreator ini tidaklah mudah, melainkan butuh proses dan kesabaran. Memang ada beberapa konten kreator yang dalam pencapaiannya itu bisa mendapatkan pundi-pundi yang sangat besar dalam jumlah waktu yang singkat. Tetapi ini hanya sebagian kecil. Mungkin karena topik videonya itu sangat menarik, sangat bagus, sehingga orang-orang mau menontonnya sampai akhir video, dan pihak YouTube juga merekomendasikan. Itu bisa saja terjadi. Bahkan mungkin ada yang menontonnya sampai berulang-ulang, tapi sekali lagi itu hanya sebagian kecil. Hal yang harus digarisbawahi jika teman-teman ingin menjadi seorang konten kreator itu adalah jangan menjadi seorang konten kreator yang barbar. Artinya apa? Jadilah seorang konten kreator yang mengikuti proses perkembangan channelnya dan jangan melakukan hal-hal yang melanggar kebijakan pihak YouTube. Misalkan membeli subscriber, membeli jam tayang, menggunakan VPN hanya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu bisa saja dilakukan, tetapi ada dampak buruk untuk kita. Misalkan setelah dimonetisasi, subscribernya tidak bertambah, jumlah viewernya juga cuman sedikit, dan mungkin hal yang paling buruknya itu channel teman-teman akan di-banned oleh pihak YouTube. Dan ketika itu sudah terjadi, kita sudah membuang banyak waktu, banyak tenaga, banyak materi yang sudah kita lakukan dari nol dan tidak mendapatkan apa-apa. Saya dulu pernah punya channel YouTube itu bisa dibilang prosesnya cepat untuk mendapatkan monetisasi. Waktu itu dalam jangka waktu 3 bulan saya sudah berhasil dimonetisasi, tetapi dengan cara yang tidak bagus, yaitu saya membeli subscriber dan menggunakan multitap di PC agar menambah jumlah viewer. Dan setelah dimonetisasi, apa yang terjadi? Untuk mendapatkan $10 pertama saja itu sangat susah sekali. Bahkan waktunya saya melebihi dari waktu proses monetisasinya. Wow. Akhirnya saya berpikir, mau sampai kapan saya terus-menerus upload video dengan kondisi yang seperti ini. Sistem algoritma YouTube bekerja apabila video teman-teman ditonton dengan durasi yang sampai habis. Dan untuk membuat trik agar video teman-teman di-tap dan dilihat oleh penonton, yaitu dengan cara membuat judul dan thumbnail yang sangat menarik sekali dan membuat penasaran para penontonnya untuk men-tap video teman-teman dan menontonnya. Tentunya tidak lepas dari topik yang menarik pula, karena balik lagi, ketika punya judul yang bagus, thumbnail yang bagus, tapi topiknya nggak bagus, ya percuma juga. Ketika sudah banyak penonton yang menonton video teman-teman sampai akhir durasi, maka pihak YouTube akan merekomendasikannya, dan secara otomatis itu akan menambah jumlah viewer dan jumlah subscriber video teman-teman. Saya nggak akan gimmick membuat konten seperti konten kreator di luar sana dengan membuat judul cara cepat menaikkan jumlah subscriber. Wow, cara menambah jumlah subscriber luar biasa. Atau lakukan hal ini agar subscriber kalian cepat naik. Bahkan saya pernah lihat ada aplikasi penambah subscriber, luar biasa sekali itu. Saya nggak bilang ini nggak bisa dilakukan, bisa saja, tapi seperti yang saya katakan di awal itu, ada dampak buruk terhadap channel kita. Meskipun ada yang bisa dengan cara ini dan tidak terkena banned, ya balik lagi, itu yang namanya sistem YouTube pasti ada terjadi kesalahan atau error dan lolos dari pantauan, tetapi itu hanya sebagian kecil.
Untuk itu bijaklah dalam menjadi seorang konten kreator. Jangan hanya karena ingin viral atau ingin subscribernya naik melakukan hal-hal yang dilarang oleh pihak YouTube, bahkan membuat konten yang aneh-aneh dan akhirnya merugikan diri kita sendiri. Tetap semangat dalam membangun sebuah channel, ikuti prosesnya dan bersabar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.